Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang kasus korupsi kuota haji kemarin yang melibatkan ustadz yang cukup terkenal. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Beserta sekitar 120 jamaahnya, gitu ya, itu sudah mendaftarkan diri di tahun 2024 untuk berangkat haji dengan haji furoda. Ya. Tapi kemudian ada oknum dari Kementerian Agama yang menyampaikan bahwa Ustadz, ini pakai kuota haji khusus saja, Ditawarin. ini resmi, gitu ya, gitu. Tapi kan ditanya lagi, kuota haji khusus kan juga harus ngantri. Ada antrinya, tapi berbeda ya dengan yang kuota haji yang reguler. Kalau reguler itu sampai dengan 15, 20, sampai bahkan ada yang 30 tahun. Ya, lama Nah sekali ini kalau ngantrinya kuota ya. haji khusus itu tetap ngantri juga setahun, 2 tahun tidak salah ya, seperti itu. Ditanya, Tuh, lebih cepat yang plus lah ya, ini yang khusus. kami mau berangkat tahun ini gitu ya, T0 istilahnya. Jadi daftar tahun itu, berangkat di tahun itu juga, seperti itu. Nah, oknum dari Kemenak ini kemudian menyampaikan, ya ini juga berangkat di tahun ini, tapi harus ada uang percepatan. Nah, Itu uang berikanlah uang percepatan tuh. percepatan, kalau tidak salah itu 2.400 ya per kuota, 2.400 US ya. Zubir, Mas Yus, Kalau misalnya uang percepatan gitu, berarti jatuhnya kayak pemerasan. Jadi dari ustadznya itu mungkin nggak mau atau saya udah berangkat gitu, tapi kan ditawarin tadi, ya karena ditawarin terus dikasih uang percepatan itu. Berarti kan kasus ini mungkin bukan masalah suap menyuap, tapi masalah pemerasan. Jadi ustadznya itu nggak mau, ya maksudnya terus ditawarin, diperas sama tadi oknum dari kemenaknya. Itu yang kayak menawarin tadi yang haji khusus itu. haji saat ini masih kami melakukan proses penyidikan tentunya untuk Ini memenuhi masih dalam unsur-unsur investigasi. pasal yang dipersangkakan ya. Ini yang atau pasal-pasal yang memang sedang kita gali, itu pasal 2, pasal 3. Di mana diantaranya kita juga seperti tadi disampaikan oleh Mas Yus memanggil Dirjen PHU ya, PHU penyelenggaraan haji dan umroh, seperti itu. Nah, kami tentunya di dalam menentukan atau memenuhi ya unsur-unsur pasal ini, ada salah satunya adalah selain dari tentunya kita merugikan keuangan negara, kemudian juga ada perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya. Ya. Kami juga sedang nanti ini Banyak kaitannya pasal yang dengan dilanggar yang berarti itu. ditanyakan oleh Mas Chandra. Nah, terkait dengan sejumlah uang dari Ustadz KB gitu ya. Karena kenapa? Karena selain dari perbuatan melawan hukum gitu kan, kita juga saat ini sedang membuktikan adanya aliran dananya nih. Jadi ada dua ya, alur perintahnya, seperti sering saya sampaikan bahwa dari 200 kuota 20.000 kuota haji itu, kemudian Kementerian Agama pada saat itu ya, menterinya mengeluarkan surat ya, surat di mana pembagiannya 50%, 50%, Nah, itu yang 10 jadi ribu, masalah. 10 ribu. Nah itu adalah bentuk perintahnya yang ternyata itu berbeda atau menyalahi aturan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 64. Untuk kuota haji itu dibagi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Nah, perintah ini yang kemudian jadi tuh bayangin itu korupsinya. Jadi kan harusnya 8% yang haji khusus ya, yang plus itu ditingkatkan yang jadi 8% jadi 50% gitu ya. Itu yang dikorupsi. Jadi naikin 42% dari yang telah ditentukan kuotanya. Nah, itu bayangin kalau misalnya setiap orang tuh bayar mungkin bisa puluhan, bisa ratusan juta. Nah, itu yang akan menjadi masalah.
Ya, bayangin tuh bahwa banyak orang yang dirugikan gara-gara masalah seperti ini. Tuh kalau misalnya kita bisa sebut tuh bisa 10.000 orang, ya apa aja 9 ribuan lebih mungkin bisa menderita kerugian. Ya, bisa sampai puluhan mungkin ratusan juta. Ya itu korupsi Surat masalah keputusan agama ya. itu menjadi dasar pembagian dari 20.000 kuota haji. Nah, dari 20.000 kuota haji itu kemudian yang untuk haji khususnya ya itu ada pergerakan sejumlah uang ini dari masing-masing Tuh ya. si penerima manfaat ya, Hmm, hmm. penerima manfaat hari ini. Nah ini saya mohon Siapa maaf aja ya nih yang loncat ke terlibat yang nih? Mas Chandra gitu ya, Ustaz Halid Basalamah. Jadi begini, Ustaz Halid Basalamah beserta sekitar 120 jamaahnya Oh ya, ya, ratusan itu orang tuh ya. sudah mendaftarkan dirinya, sudah mendaftarkan diri di tahun 2024 untuk berangkat haji dengan haji furoda. Ya. Tapi kemudian ada oknum dari Kementerian Agama yang menyampaikan bahwa Ustadz ini pakai kuota haji khusus saja, ini Hmm. resmi, Tuh ya, gitu ya, bilang resmi gitu gitu. kan. Tapi kan ditanya lagi, kuota haji khusus kan juga harus ngantri. Ada antrinya, tapi berbeda ya dengan yang kuota haji yang reguler. Kalau reguler itu sampai dengan 15, 20, sampai bahkan ada yang 30 tahun. Nah ini kalau kuota haji khusus itu tetap ngantri juga setahun, 2 tahun tidak salah ya, seperti itu. Ini Ditanya, lebih cepat yang khusus. lah ini kami mau berangkat tahun ini gitu ya, T0 istilahnya. Jadi daftar tahun itu, berangkat di tahun itu juga, seperti itu. Nah, oknum dari Kemenak ini kemudian menyampaikan, ya ini juga berangkat di tahun ini, tapi harus ada uang percepatan. Nah, Ya. memberikanlah uang percepatan, kalau tidak salah itu 2.400 ya per kuota, 2.400 US ya, dolar Oh ya. seperti itu. Kan range-nya macam-macam, ada yang 2.400 sampai dengan 7.000 US dollar per kuota. Nah, kemudian dikumpulkanlah uang itu sama Ustadz KB ini, kumpulkan. Nah, diserahkanlah kepada Hmm. oknum. Nah, mereka berangkat nih, berangkat haji. Tahun itu juga benar seperti yang dijelaskan oleh si oknum tersebut tahun itu. Nah, kemudian setelah pelaksanaan haji, ada pansus ya di DPR yang kemudian apa namanya untuk melihat pembagian kuota haji ini, dibuatlah pansusnya karena takut gitu ya, karena ada ketakutan dari si oknum ini, kemudian dikembalikanlah uang itu yang tadinya sudah diserahkan nih sebagai uang percepatan itu, Ya. diserahkanlah kembali ke Ustadz Khalid Basalamah. Nah, Ngilangin uang buktinya. itulah yang kemudian dalam proses penyidikan itu penyidik sita dari Ustadz Khalid Basalamah sebagai bukti bahwa memang di dalam pembagian kuota ini ada sejumlah uang yang diminta oleh Gitu oknum. ya. Jadi kalau misalnya mau menyelidiki suatu kasus kan harus ada bukti-bukti yang kuat ya, bukti-bukti yang mendukung bahwa orang ini terlibat gitu. Ternyata Ustadz ini tuh yang terlibat bukan karena dia masalah suap menyuap gitu, karena dia tahu gitu tentang masalah ini, tapi gara-gara diperas oleh pihak atau oknum dari kemenaknya. Karena yang meminta itu dari kemenaknya, bukan dari ustadznya. Ustadznya mah mungkin nggak tahu gitu, hanya menerima oh ini resmi gitu. Resmi berarti kan dibolehkan dan legal gitu. Kalau legal berarti nggak melanggar hukum gitu kan. Berarti mungkin dalam kasus ini kayak ditipu lah si Ustadz ini tuh tentang percepatan tadi ya, uang untuk mempercepat tadi ya. Jadi kalau nggak salah masuk ke penipuan atau pemerasan gitu ya. Jadi Ustadz itu diperas uang, sejumlah uang tadi ya, mungkin berapa ribu dolar itu untuk mempercepat gitu bilangnya. Nah, ketika mau dikembalikan sama si oknum tadi supaya buktinya itu dihilangkan, itulah uang yang disita gitu. Jadi Ustadz ini tuh bukan apa ya, menjadi pelaku langsung, tapi menjadi korban juga dari oknum-oknum di kemenaknya ya. Jadi uang yang diambil itu, yang dikembalikan atau yang disita itu adalah uang yang tadi yang untuk percepatan itu
Ya, jadi ini mungkin itu apa Kemenak kasusnya gitu ya. seperti itu. Jadi istilahnya pembagian kuota itu tidak apa namanya, tidak begitu saja gitu. Dibagi yang sudah dibagi gitu. Silakan, ini enggak, tapi ada sejumlah uang yang diminta kepada jamaah. Itu buktinya yaitu Hmm. yang sekarang kita cita dari Ustadz Ali Basalama. Dikumpulkan dari jamaah, diserahkan kepada oknum yang meminta, oknum Hmm. Kementerian Agama, minta sebagai uang percepatan, alasannya karena kuota haji khusus ini bisa berangkat tahun itu juga. Gitu. Seharusnya kan tetap ngantri nih, ngantri Hmm. dua tahun seperti itu. Nah, ada yang 2 tahun. Nah, ini bisa berangkat juga. Nah, itu kita saat ini pada tahap mengumpulkan bukti-bukti seperti itu, karena mohon diingat rekan-rekan, lebih dari 100 travel ya yang ada Ya, banyak saat banget itu yang kita harus terlibat. harus istilahnya satu-satu kita ini panggil, satu-satu kita lihat Hmm. untuk, nah ini karena beda-beda nih, jumlahnya beda-beda, besarannya beda-beda. Ya macam-macam dikumpulin semua. Itu ya. Jadi dari dalam penelusuran dan kita bisa lihat tuh yang terlibat ternyata nggak cuma sedikit gitu. Jadi banyak travel yang terlibat, terus oknum-oknum yang di pemerintahan juga banyak yang terlibat. Ya, jadi masalah bisa dibagi tuh dengan tadi perintahnya bagaimana. Ini siapa yang menyuruh, siapa bosnya gitu, siapa yang akhirnya korupsi itu bisa terjadi dilacak dari awal gitu. Dan ketika perintah dilacak ternyata ada perintah tadi kan yang harusnya dibaginya tuh 92% reguler, 8% khusus, dibagi 50-50. Nah, itulah yang menyebabkan kuota tadi itu kan bertambah yang khususnya. Nah, itu yang dikorupsi. Ya, yang misalnya bayar harusnya berapa ribu dolar ditambahkan kan karena harus bayar yang khusus. Nah, itu yang dikorupsi sama eh, Kemenak ini ya, yang masalah kuota haji tahun kemarin. Nah, bayangin tuh ya, berapa banyak itu uang yang beredar di sana dan KPK sedang menyelidiki ini uangnya kemana aja, siapa yang menerima dan siapa yang mengumpulkan. Karena nggak cuma dari perintah kan tadi siapa siapa yang dari atasnya yang memerintahkan. Pasti ada uang yang terlibat itu. Nah, uang yang terlibat itu yang sedang dilacak. Kemana aja nih? Siapa aja nih yang menerima? Siapa aja nih yang terlibat? Dan yang baru diketahui karena kasus ini viral ya, karena melibatkan tadi ustadz yang cukup ternama. Ya, ustadz ini tuh dikiranya kan wah ini jangan terlibat korupsi, ternyata tidak. Ya keterangannya bahwa ustadz ini tuh kayak ditipu atau enggak diperas gitu, karena ditipu karena bilang ini dari kemenaknya, oknumnya bilang ini resmi ya, kok resmi legal dan itu berarti dibolehkan tidak melanggar peraturan, tapi kenyataannya ternyata itu adalah kuota yang dikorupsi, itu yang dari harusnya reguler diubah ke yang plus atau yang khusus. Nah itu jadi tanpa sepengetahuan dari ustadznya, ustadz itu termasuk dalam korban juga. Jadi karena nggak tahu tiba-tiba harus bayar tadi kan berapa ribu dolar per kuotanya. Nah itu yang uang yang diambil. Jadi ustadz ini bekerja sama dengan KPK, mungkin menjadi saksi nantinya untuk mengungkap kasus ini. Ya berarti emang ustadz ini tidak terlibat menjadi pelaku tapi menjadi korban dan kemungkinan bakal jadi saksi. Ya semoga ini bisa ungkap nih dari satu ustadz ini ya. Nanti ada mungkin yang lainnya tuh kan dari biro perjalanan lainnya. Gak cuma dari satu, tapi ada ratusan. Nanti bisa ditelusuri tuh uangnya masuk kemana aja. Nah ini yang harusnya bisa diungkap dan uh, ketika ada diungkap, tertangkap siapa aja nih yang bakal terlibat. Ya semoga kasus ini cepat terungkap dan akhirnya bisa uh, mengadili orang-orang yang terlibat tadi. Ya bayangin ya, masalah keagamaan, masalah antara hamba dengan Tuhan itu masih aja dikorupsi. Ya itu bayangin ada orang ngantri sampai puluhan tahun gitu. Ini orang korupsi gitu bisa mempercepat langsung. Wah ini dengan harga segini kamu bisa langsung berangkat tahun ini. Kan kasihan yang ngantri. Jadi benar-benar nggak adil sistemnya. Nah itu yang harus kita benahi juga. Makanya kan sampai dibuat kementerian baru yang akan mengurus masalah haji dan umroh gitu, saking kuota ini itu sering disalahgunakan atau sering dikorupsi. Ya mudah-mudahan dengan kementerian baru dan masalah kasus ini cepat diselesaikan lah ya masalah korupsi ini. Ya itu yang mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.